Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Di video ini, kami akan membahas mengenai perkembangan kota dalam konstelasi regional. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Aula Anadi El-Nafis dengan nomor absen 10 dan Guru Aryo Santoso dengan nomor absen 19. Di materi ini, kami akan membahas dua submateri, yaitu teori pertumbuhan kota dan fungsi kota dalam konstelasi regional. Baik, kita masuk ke dalam submateri yang pertama, yaitu teori pertumbuhan kota. Ada dua teori pertumbuhan kota yang akan kita jelaskan, yaitu Economic Based Theory dan Growth Pole Theory. Economic Based Theory adalah pertumbuhan daerah atau kota akan ditentukan oleh sektor basis atau unggulan, di mana produk di sektor ini dijual ke daerah lain. Dan Growth Pole Theory, yaitu berkumpulnya aktivitas ekonomi atau aglomerasi di suatu pusat merupakan penggerak utama pertumbuhan kota. Baik, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai Economic Based Theory. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai pengertian Economic Based Theory, maka teori basis ekonomi atau economic based theory juga sering disebut dengan export based theory. Di teori ini, pertumbuhan kota atau daerah ditentukan oleh daya saing produk lokal, terutama produk ekspor. Sehingga tidak hanya faktor internal seperti sumber daya yang dimiliki daerah, kemudian kapital dan tenaga kerja yang dimiliki kota tersebut yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kota, tetapi juga faktor eksternal berupa permintaan dari kota atau daerah lain. Dengan itu, sektor yang mempunyai produktivitas dan daya saing yang tinggi serta menjadi sumber ekspor ke kota atau daerah lain ini disebut sektor basis. Sektor basis ini membuat produk dan produknya tidak hanya digunakan oleh daerahnya sendiri, tetapi juga dijual ke daerah lain. Sehingga permintaan atas barang ekspor akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi melalui multiplier effect yang terjadi. Sehingga ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja di kota tersebut. Berikut ini merupakan salah satu pemodelan yang ada pada Economic Based Theory, yaitu Hodge Model. Hodge Model merupakan asal-muasal dari Export Based Theory ini. Dikemukakan oleh Howard Hoyt yang membuat model pertumbuhan kota tidak ditunjukkan dari sisi perekonomian, tetapi justru ditunjukkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan bangunan fisik yang dimiliki kota. Dari permodelan ini dapat ditunjukkan dua buah persamaan, yaitu delta ET atau jumlah tenaga kerja total sama dengan 1/1 min A, yaitu proporsi tenaga kerja di sektor non-basis, dikali delta EB, yaitu jumlah tenaga kerja sektor basis. Dalam hal ini, 1/1 min A merupakan multiplier karena persamaan ini memiliki nilai lebih dari 1. Seperti juga yang dijelaskan bahwa B merupakan proporsi jumlah penduduk dibanding jumlah tenaga kerja,
maka kita juga dapat menentukan jumlah penduduk di kota tersebut dengan bentuk persamaan, yaitu delta P, yaitu jumlah penduduk, sama dengan B per 1 min A dikali delta EB. Dari kedua persamaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan jumlah tenaga kerja sektor basis atau delta EB dapat meningkatkan atau menambah jumlah tenaga kerja total dan juga menambah atau meningkatkan jumlah penduduk di kota tersebut. Kemudian selanjutnya adalah modelan economic base theory lainnya, yaitu export expansion yang dikemukakan oleh Douglas North. Pemodelan ini merupakan pengembangan dari permodelan Hoyt dengan memasukkan variabel makroekonomi Keynesian. Douglas North menggunakan persamaan PDB, pendekatan pengeluaran, tetapi mengesampingkan investment domestik dan government expenditure. Dalam permodelan ini dijelaskan bahwa kenaikan ekspor akan meningkatkan pendapatan atau output penduduk kota dengan multiplier tertentu. Penjelasan ini juga dapat dijelaskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Delta Y atau pendapatan sama dengan 1 per 1 min buka kurung C, yaitu proporsi konsumsi, dikurang M, yaitu proporsi import, dikali dengan delta X, yaitu jumlah ekspor. Dalam hal ini, 1 per 1 min buka kurung C min M sama dengan seperti sebelumnya, yaitu merupakan multiplier, di mana nilai persamaan ini memiliki nilai lebih dari 1. Dari persamaan ini juga kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan atau peningkatan dalam X dapat menambah atau meningkatkan pendapatan output kota tersebut dengan kenaikan yang lebih banyak. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa menurut economic base theory, ekspor atau penjualan ke kota atau daerah lain adalah komponen utama pertumbuhan sebuah kota atau daerah. Dan produk ekspor adalah hasil dari sektor basis. Sedangkan sektor non-basis hanya melayani permintaan penduduk dalam kota itu sendiri. Lalu, bagaimana cara menentukan suatu sektor itu termasuk sektor basis atau sektor non-basis? Hal ini kita dapat tentukan menggunakan teknik location quotient, yaitu menggunakan persamaan LQ sektor tertentu sama dengan proporsi jumlah tenaga kerja sektor tertentu di kota atau daerah tertentu untuk di pembilangnya, dan untuk di penyebutnya yaitu proporsi tenaga kerja sektor tertentu di daerah yang lebih luas. Atau dengan lebih jelasnya lagi, LQ sektor tertentu sama dengan jumlah tenaga kerja sektor tertentu di daerah tertentu dibagi dengan jumlah tenaga kerja total di daerah tertentu dibagi dengan jumlah tenaga kerja sektor tertentu di daerah yang lebih luas dibagi dengan jumlah tenaga kerja total di daerah yang lebih luas. Tidak hanya menggunakan jumlah tenaga kerja, kita juga dapat menentukan LQ ini menggunakan jumlah output atau pendapatan atau PDB atau PDRB
dengan bentuk persamaan yang sama dengan jumlah tenaga kerja. Untuk pembilang, yaitu proporsi jumlah output sektor tertentu di daerah tertentu, dan untuk penyebut merupakan proporsi jumlah output sektor tertentu di daerah yang lebih luas. Dari hasil LQ ini, kita dapat menentukan apakah sektor tersebut merupakan sektor basis atau sektor non-basis. Dengan ketentuan, jika LQ lebih besar dari 1, maka sektor tersebut adalah sektor basis. Dan jika LQ kurang dari sama dengan 1, maka sektor tersebut adalah sektor non-basis. Untuk perhitungannya, kita dapat coba menggunakan data PDB atau PDRB Kota Tangsel, Provinsi Banten dan Indonesia. Dalam soal dijelaskan tentukan LQ Kota Tangsel relatif terhadap Provinsi Barat. Kita hanya coba untuk 2 sektor saja, untuk LQ Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta LQ Real Estate. Untuk LQ Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kita dapat lihat bahwa jumlah PDB pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kota Tangsel sebesar 0,18, kemudian dibagi dengan jumlah total PDB di Kota Tangsel, kemudian dibagi dengan PDB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Provinsi Banten, yaitu 35,57, kemudian dibagi dengan jumlah total PDB Provinsi Banten, yaitu sebesar 614,91, sehingga dapat dihasilkan sebesar 0,04, di mana bila disesuaikan dengan ketentuan yang sudah disebutkan tadi, LQ Pertanian, Kehutanan, Perikanan untuk Kota Tangsel terhadap Provinsi Banten merupakan non-basis. Kemudian yang kedua adalah LQ Real Estate. LQ Real Estate dapat dijelaskan dari PDB sektor real estate Kota Tangsel, yaitu sebesar 13,32, dibagi dengan total PDB Kota Tangsel itu sendiri, yaitu 75,23, kemudian dibagi dengan PDB sektor real estate Provinsi Banten, yaitu sebesar 46,87, dibagi dengan total PDB Provinsi Banten, yaitu 614,91, sehingga dapat dihasilkan LQ Real Estate untuk Kota Tangsel terhadap Provinsi Banten, yaitu sebesar 2,3. Bila disesuaikan dengan ketentuan, kita dapat lihat bahwa LQ Real Estate ini merupakan sektor basis karena lebih dari 1. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan kota menurut Wilbur Thompson. Untuk yang pertama yaitu export specialization, yaitu kota tersebut fokus pada ekonomi lokal yang berorientasi ekspor. Kemudian yang kedua yaitu ekspor kompleks, di mana ekspor kota tersebut sudah mulai berkembang, dan kemudian timbul industri lain dengan beragam jenis produk. Dan yang ketiga yaitu economic maturation, yaitu sektor basis makin ditunjang non-basis, dan mulai berkembangnya sektor jasa. Keempat yaitu regional metropolis, yaitu batas wilayah mengekspansi wilayah lain, dan muncul pusat serta hinterland sebagai supplier. Dan tahap yang terakhir yaitu technical professional virtuosity, yaitu di mana kota memasuki sistem global dengan industri hulu pendukung berada di negara lain.
Sekian pembahasan mengenai economic based theory. Selanjutnya yaitu pembahasan growth pole theory dan fungsi kota dalam konstelasi regional yang akan dibahas oleh. Oke, kali ini saya akan membahas terkait dengan teori perkembangan kota yang kedua. Teori pertumbuhan kota yang kedua yaitu growth pole theory. Apa itu? Growth pole theory merupakan salah satu teori yang dikemukakan oleh Frances Perrow. Menurut Perrow, pertumbuhan kota ini atau perkembangan kota ini tidak terjadi di seluruh wilayah dalam waktu yang bersamaan. Tetapi pertumbuhan kota itu dimulai dari titik atau kutub tertentu. Kemudian menyebar ke daerah-daerah lain melalui 4 channel yang akan dijelaskan dalam slide selanjutnya. Dan dampaknya secara keseluruhan adalah kota itu tumbuh secara keseluruhan yang meliputi semua daerah. Itulah konsep dari growth pole theory. Oke, akan ditegaskan kembali yaitu growth pole theory. Menurut teori ini pertumbuhan tidak terjadi di semua tempat secara merata, tetapi dimulai pada pusat atau kutub tertentu kemudian menyebar ke tempat lain. Pusat kutub itu berupa apa? Pusat atau kutub pertumbuhan tersebut merupakan perusahaan dominan atau industri utama. Perusahaan dominan dan industri yang seperti apa? Yaitu perusahaan dominan yang mempunyai inovasi teknologi. Bagaimana perusahaan dominan tersebut bisa menimbulkan pertumbuhan pada kota? Yang akan dijelaskan secara detail melalui 4 channel berikut ini. Yang pertama yaitu ada Keynesian multiplying effect on income. Itu meningkatnya produksi di perusahaan dominan dan perusahaan lain yang saling berhubungan. Jadi perusahaan yang dominan ini pasti memiliki hubungan dengan perusahaan-perusahaan terkait, misalnya dengan perusahaan suppliers atau dengan penjual barang intermediate sebagai bahan dari produksi di perusahaan dominan tersebut, yang kemudian akan meningkatkan pendapatan dan konsumsi pekerja. Meningkatnya pendapatan dan konsumsi pekerja ini akan berdampak pada output dari wilayah tersebut atau kota tersebut, sehingga semakin besar pendapatan dan pengeluaran pekerja akan memberikan output yang besar juga bagi daerah atau kota tersebut, sehingga dimulai dari perusahaan dominan yang akan berdampak pula pada pertumbuhan kota tersebut. Yang kedua yaitu ada multiplying effect ala Lentif. Ini adalah mekanisme input-output, di mana perusahaan dominan tadi yang memiliki inovasi pasti membutuhkan input dari perusahaan lain. Dan oleh karena output yang dihasilkan dari produksi di perusahaan tersebut akan meningkatkan produksi oleh perusahaan lain juga dengan mekanisme input-output tadi. Dengan begitu berkembangnya perusahaan dominan yang meningkatkan output perusahaan dominan juga akan berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan lain, sehingga berkembangnya perusahaan dominan ini akan mendorong juga perkembangan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin letaknya tersebar di seluruh wilayah kota, sehingga akan berdampak pula pada perekonomian atau pertumbuhan di kota tersebut. Yang ketiga yaitu ada acceleration effect on firm investment. Jadi investasi di perusahaan dominan dan perusahaan atau sektor lain yang terkait akan meningkat. Dengan berkembangnya perusahaan dominan tadi akan meningkatkan investasi terhadap perusahaan dominan tersebut, yang kemudian akan mendorong output yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Yang seperti sudah dijelaskan tadi bahwa
untuk meningkatkan output perusahaan dominan tersebut membutuhkan supply dari perusahaan lain atau input dari perusahaan lain, sehingga akan mendorong pula output dari perusahaan lain yang otomatis akan menarik investasi terhadap perusahaan-perusahaan lain. Jadi menurut channel ini, investasi tersebut tidak hanya akan meningkat pada sektor dominan, pada perusahaan yang dominan, tetapi juga akan meningkatkan pada perusahaan atau sektor-sektor lain yang terkait. Kemudian yang terakhir yaitu ada a polarization effect atau yang disebut dengan aglomerasi. Jadi dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan dominan ini, dengan berkembangnya perusahaan dominan akan membuat perusahaan-perusahaan terkait berlokasi atau membuat pabrik di dekat perusahaan dominan tersebut, yang sehingga akan membentuk kutub atau aglomerasi. Apa itu aglomerasi? Aglomerasi adalah berkumpulnya aktivitas ekonomi di suatu wilayah atau kutub tertentu. Dan ini akan menimbulkan dampak yang positif bagi wilayah tersebut, kota tersebut, atau perusahaan-perusahaan terkait. Menurut Alfred Marshall menjelaskan ada 3 keuntungan atau sebab dari aglomerasi yang disebut dengan Trinity of Agglomeration Economies. Oke, yang pertama yaitu ada local pool of skill labor. Ada pemusatan tenaga kerja di situ. Keuntungannya yaitu membuat perusahaan itu akan mudah untuk memperoleh tenaga kerja, mudah untuk mendapatkan tenaga kerja yang kompeten atau yang memiliki kualitas tinggi. Itu salah satu keuntungannya. Kemudian ada local supplier linkage. Ada supplier yang membuat kutub atau berkumpul di sana. Manfaatnya yaitu akan menurunkan biaya transportasi atau logistik. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga ada local knowledge spillover. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang berkumpul, ada pegawai-pegawai berkumpul di sana, tenaga kerja yang berkumpul, akan banyak pertukaran ide di sana yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh masing-masing perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Banyak pengetahuan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas. Itulah yang merupakan manfaat dari aglomerasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan fungsi kota dalam konstelasi regional. Bagaimana peran kota atau fungsi kota tersebut dalam konstelasi regional akan kita bahas. Yang pertama, sebelum kita membahas tentang fungsi kota tersebut, kita membahas terlebih dahulu sistem kota dan perkotaan terlebih dahulu. Kota yang satu dengan kota yang lain itu bisa membentuk sebuah sistem akibat adanya keterkaitan secara spasial, fungsional, ekonomi, dan sebagainya. Misalnya kota-kota tersebut membentuk kawasan nodal. Nah, hal inilah yang disebut dengan sistem kota atau system of cities. Selain sistem kota, juga ada istilah sistem perkotaan atau urban system. Sistem ini merupakan keterkaitan suatu kota dengan unsur-unsur pembentuknya seperti penduduk, kemudian ada capital, faktor produksi, ide, inovasi, informasi, dan sebagainya. Dalam sebuah kota, dalam sistem kota itu terkait dengan ukuran kota, kita akan mengenal dengan istilah rank size rule, di mana jumlah penduduk kota terbesar itu adalah sebesar 1/n dari kota terbesar pertama di sebuah daerah atau negara. Misal kita ambil contoh, Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia. Dan kota terbesar pertamanya yaitu Jakarta dengan jumlah penduduk mencapai 10 juta jiwa. Kita dapat menghitung jumlah penduduk di Surabaya itu dengan cara menghitung setengah dari jumlah penduduk di Jakarta. Karena
Surabaya merupakan kota terbesar kedua, maka cara menghitungnya yaitu 1/2 dikali dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu Jakarta misal dengan jumlah 10 juta. Jadi cara menghitungnya itu 1/2 dikalikan dengan 10 juta, yaitu 5 juta jiwa. Tidak pasti seperti ini, tetapi walaupun pada kenyataannya ini tidak pasti seperti ini, tapi perhitungan tersebut mendekati untuk beberapa, hasilnya itu mendekati untuk beberapa kota atau wilayah. Sistem kota dan perkotaan ini juga akan memunculkan terminologi first city atau primate city yang merupakan kota terbesar di sebuah negara. Ini adalah 4 fungsi dasar kota dalam konstelasi regional. Yang pertama itu adalah hinterland services. Kota ini sebagai penyedia layanan, barang, dan jasa pada wilayah sekitarnya atau disebut hinterland, sekaligus menjadi tempat pemasaran hasil produksi wilayah tersebut. Jadi kota tersebut sebagai penyedia barang dan jasa sekaligus sebagai tempat pemasaran hasil produksinya. Jadi memanfaatkan timbal balik gitu ya. Yang kedua ada interregional communication. Kota itu tempat pengepul barang yang akan diekspor ke luar negeri. Sebuah pelabuhan besar itu biasanya bertempat di sebuah kota dan relatif ukuran kota tersebut itu besar. Kota itulah yang fungsinya sebagai pengepul barang yang akan diekspor ke luar negeri karena adanya akses transportasi tadi. Misalnya pelabuhan yaitu untuk akses transportasi laut, dan juga sebuah kota besar itu biasanya memiliki highway sebagai akses jalur darat untuk kargo atau juga bandara sebagai akses transportasi udara untuk memfasilitasi kegiatan ekspor. Jadi kota ini bisa berfungsi sebagai interregional communication. Yang ketiga adalah good processing sebagai manufacturing, di mana merupakan ciri khas kota karena di dalam kota itu merupakan lokasi sebuah perusahaan atau pabrik yang mengolah material menjadi berbagai barang keperluan untuk daerah lain maupun kota lain. Yang terakhir yaitu ada residential subcenters. Artinya kota itu berkontribusi menambah jumlah penduduk di daerah sekitar. Karena apa? Karena orang yang bekerja di kota itu kemudian mereka itu akan bertempat tinggal di kota tersebut gitu. Itulah mengapa kota dapat menambah jumlah penduduk sebagai residential subcenter. Globalisasi itu juga akan mempengaruhi kota-kota, termasuk kota-kota di Indonesia. Karena apa? Karena globalisasi itu membuat arus uang, modal, manusia, barang, dan teknologi informasi itu akan kian mudah dan intens dan akan semakin kompleks. Sekali lagi ini akan mempengaruhi perkembangan kota di Indonesia. Misalnya terbukanya arus barang dari luar negeri membuat pola konsumsi barang dari luar negeri bertambah. Kota yang memiliki orientasi ekspor ini akan diuntungkan karena akses untuk ekspor ini semakin mudah dan pasarnya akan semakin luas. Demikian juga banyaknya arus modal yang masuk membuat pertumbuhan kota menjadi lebih cepat sehingga mempengaruhi kota tersebut. Tidak hanya kota tersebut juga karena ada sistem kota dan sistem perkotaan, hal tersebut juga akan mempengaruhi kota-kota di sekitarnya.